Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, petang, dan malam. Ya, bertemu lagi pada perkuliahan pengantar komputer dan software 2, yang mana pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-13, kita akan membahas konsep array pada bagian kedua atau part kedua, ya, yang mana pada perkuliahan kali ini kita akan banyak mempelajari apa-apa saja operasi ataupun apa-apa saja proses-proses yang bisa kita lakukan terhadap variabel array kita, ya. Kalau di pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan kedua atau array part 1, kita lebih banyak membahas bagaimana cara menggunakan array ataupun apa sih itu array, ya, seperti itu. Nah, kalau bagian ini kita mulai masuk ke proses-proses yang bisa dilakukan pada array, seperti itu, ya. Oke, sorry. Uh, Tujuan pada perkuliahan kali ini, ya, di mana kalian diharapkan mampu memahami proses-proses yang dapat dilakukan terhadap array. Lalu proses-prosesnya apa saja? Nanti ada banyak. Ada proses pengisian data, ada proses pencarian nilai jumlah, pencarian nilai rata-rata, lalu pencarian nilai dari suatu array dan lain-lain. Ya, banyak sebenarnya, dan bukan berarti proses-proses yang tertampil pada slide nantinya itu adalah proses-proses, hanya itu saja proses-proses yang bisa dilakukan terhadap array, tidak, ya. Ya, sebenarnya sangat banyak, hanya saja tidak cukup waktunya kita bahas semua proses yang bisa didapatkan terhadap array, ya, untuk dijelaskan di slide. Tidak mungkin kita jelaskan satu-satu. Oke. Jadi yang kita bahas itu yang uh, mudah untuk dipelajari pada pertemuan kali ini, ataupun cukuplah dalam dalam durasi waktu yang diberikan, gitu, ya. Lalu tujuan berikutnya adalah kalian mampu menggunakan uh, menggunakan perintah-perintah operasi array yang sesuai dengan benar. Nah, perintah-perintahnya ini pasti yang berkaitan dengan proses pengisian nilai ataupun pengaksesan nilai, ya. Sedikit review. Jadi ketika saya punya, kalau kalian masih ingat bagaimana cara mendeklarasikan sebuah array, bagaimana cara mengisi array, bagaimana cara mengakses sebuah nilai yang tersimpan pada array, maka misalkan saya punya integer usia, misalkan, ya, dia ada 100 data seperti itu. Kalau 100 artinya indeksnya dimulai dari 0 sampai dengan 999, gitu, ya. Nah, oke. Nah, misalkan ingin mengisi nilai, maka caranya adalah misalkan usia pada indeks ke-10 saya akan isi dengan nilai berapa? Misalkan 38 misalkan. Oke. Lalu bagaimana cara mengaksesnya? Cara mengaksesnya adalah misalkan setelah saya akses, saya mau tuliskan kan seperti itu, ya. Cout variabel usia, indeks berapa yang mau saya cout? Misalkan indeks ke-71. Nah, seperti itu, ya. Ini sedikit review, ya. Ya, itulah proses-proses yang bisa dilakukan terhadap array. Nah, nantinya kita akan korelasikan dengan proses-proses pencarian, proses pencarian nilai maksimum, minimum, penjumlahan, dan lain-lain. Gitu, ya. Oke, selanjutnya selain itu dari perkuliahan pertemuan kali ini harapannya kalian juga bisa memahami persoalan-persoalan yang dapat diselesaikan dengan operasi array. Gitu, ya. Oke. Lagi-lagi yang saya katakan, proses-proses yang akan digambarkan di dalam slide perkuliahan ini bukan berarti hanya ini saja proses yang bisa dilakukan terhadap array, ya. Ini hanya beberapa contoh dari proses-proses yang bisa kita lakukan terhadap array. Oke. Yang pertama adalah misalkan kita ingin mencari jumlah dari data-data yang diinputkan oleh user, ya, jumlah dari data-data angka yang diinputkan oleh user dan menghitung rata-ratanya. Ya, misalkan contohnya di sini proses yang pertama yaitu mencari jumlah data dan menghitung rata-ratanya. Oke. Asumsinya apa? Asumsinya adalah seluruh elemen array terdefinisi. Dengan cara apa? Dengan cara dia hardcode, ya, dimasukkan ke dalam di dalam badan program ada pengisian nilai, atau, ya, pengisian nilainya itu bisa dilakukan oleh user melakukan cin seperti ini. Ya, dilakukan dengan menggunakan metode cin, ya. Ya, dilakukan looping satu persatu. Oke. Oke, sini, ya, gambarannya adalah kita baca kode program jadi enak. Di beberapa slide yang ada pada pertemuan kali ini, setiap permasalahan dikasih tahu, ya, bagaimana source code-nya, langsung diberikan tahu. Oke, ya. Oke, misalkan di sini mulai dengan tab integer atau nilai atau variable array bernama tab
int. Apakah harus tab int, Pak, nama variabelnya? Enggak, ya ini bebas nama variabel. Oke ya, integer, misalkan nama variabelnya tab integer, ada 10 kotak ya. Oke. Nah, kita akan isi satu persatu ya, isi 10 kotak ini. Ya, kita looping satu persatu dari i sama dengan 0 ya. Selama i-nya itu kurang dari 10, ya kita akan looping satu persatu ya, di mana setiap loopingnya adalah proses pengisian nilai ke variabel tab nilai ini. Ya, tab nilai si indeks ke i-nya tadi ya. Indeks ke i mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Mengartikan apa? Mengartikan kita akan mengisikan kotak-kotak yang ada pada variabel array tab. Sorry, di sini tidak terjadi konsisten ya. Ya, di atas ini tab integer, tapi di sininya tab nilai ya. Ya, artinya sini saya ganti deh. Ya, sini saya ganti. Misalkan cin tab integer i. Nah, nanti kalian cobanya seperti ini. Cin tab integer i. Nah, seperti itu. Supaya konsisten di sini. Mohon maaf, tidak terjadi konsisten. Di sini ada integer. Soalnya tab nilainya tidak terdefinisi, gitu ya. Oke, mulai lanjut lagi. Ya, kita masukkan nilainya satu persatu ke tab integer ke i. Tekan ya. Lalu setelah kita masukkan satu persatu, tinggal kita lakukan proses utama yang kedua, yaitu pencarian jumlah ya, atau menghitung jumlah dari nilai-nilai yang dimasukkan dan memproses nilai rata-ratanya. Nah, ada dua proses ini. Oke, yang pertama ya, kita mencari nilai jumlah ya dari nilai-nilai yang diinputkan oleh user. Nah, itu gimana caranya? Nah, caranya adalah kita lakukan sama ya dengan menggunakan looping ya, dimana satu persatu kita proses jumlahnya atau kita ambil datanya seperti itu, lalu kita masukkan ke variabel satu variabel tambahan yang mana kita itu tugasnya mengcounting ya, angka-angka yang dimasukkan oleh user. Bagaimana caranya? Kita mulai. Misalkan saya punya satu variabel tambahan yaitu namanya sum. Sum ini ibaratnya gini. Jadi ada pohon apel ya. Misalkan bayangkan kalian berkebun, kalian punya beberapa pohon apel, ada 5 pohon apel seperti itu ya. Nah, setiap harinya pohon apel itu berjatuhan apelnya. Nah, dari 5 itu, misalkan pohon pertama jatuh di hari tersebut ada 5 apel, pohon kedua 3 apel, pohon ketiga 4 apel, dan seterusnya. Ya, maka caranya gimana untuk menghitung berapa jumlah apel yang jatuh hari ini? Maka caranya adalah kalian bawa keranjang kan. Mudahnya adalah kalian bawa keranjang, gitu kan ya. Ya, lalu kalian mulai hitung satu persatu apel yang jatuh dari tiap pohonnya. Seperti kan ya? Nah, begitu pula ini. Ya, saya akan punya keranjang ya yang bernama sum seperti itu. Ya. Nah, lalu variabel sum atau keranjangnya ini ya dimulai dari apa? Kalau proses pencarian banyaknya jumlah apel yang jatuh dari pohon itu gimana tadinya? Kita bawa keranjang, keranjangnya supaya valid nanti jumlah apel yang jatuh itu berapa ya pada hari itu, maka keranjangnya dimulai dari kondisi keranjang kosong. Maka itu variabel sum-nya itu kita mulai dari variabel sum-nya bernilai 0. Gitu ya. Nah, kita akan lakukan satu persatu pengecekannya kayak tadi ya. Pohon itu kan kita akan satu persatu cek. Di pohon pertama berapa jumlah apel yang jatuh, masukin ke keranjang. Di pohon kedua, hasil dari proses penjumlahan di pohon pertama kita tambahin dengan yang pohon kedua. Hasil penjumlahan dari proses yang kedua kita tambahin dengan hasil proses yang ketiga. Nah, begitu pula di sini. Ya, jadi ketika looping dari i sama dengan 0 sampai dengan selama i-nya kurang dari 10, ya kita akan lakukan looping satu persatu. Proses utamanya apa di sini nih? Ya. Proses utamanya di sini. Ya, nilai sum ya atau nilai dari keranjang kita yang baru itu merupakan hasil penjumlahan dari nilai dari keranjang kita yang lama ditambah dengan kotak ya atau data atau pohon kalau tadi apel ya pada indeks ke i yang sedang kita kunjungi. Nah, seperti itu ya. Nah, satu persatu seperti itu dilakukan ya, kunjungi kotak berikutnya, isinya berapa, masukin ke keranjang lagi dengan jarak hasil dari keranjang sebelumnya ditambah dengan angka yang diproses pada saat itu gitu ya. Kalau saya analogikan prosesnya, misalkan saya punya array-nya misalkan ada 5 misalkan ya. Isinya di sini 7, 2, 3, 1, 4 gitu kan ya. Dimulai dari berapa? Dimulai dari sum-nya sama dengan
0. Ketika sumnya sama dengan 0 dan mulai dari sini ya 7, maka nilai 7 diambil. Diambil dengan cara apa? Ini tab integer indeks ke i-nya 0. Jangan seperti itu. Ya, maka proses yang terjadi apa? Sum sekarang itu akan sama dengan nilai sum sebelumnya 0 ditambah dengan nilai indeks ke 0 yaitu 7. Sama dengan 7. Yang ini tidak terpakai lagi. Prosesnya berlanjut ke sini. Itu ya, 2. Maka sum yang sekarang itu sama dengan sum yang sebelumnya 7 ditambah dengan 2 sama dengan 9. Ini tidak dipakai lagi, prosesnya bergerak ke sini. Nah, begitu. Kan lagi prosesnya dan seterusnya sampai dengan sini. Dengan di sini. 4. Ya, jadi 7 tambah 2 9, 9 tambah 3 11, 11 tambah 1 12, 12 tambah 4 16. Maka hasilnya nanti sampai 16. Nah, begitu cara menjumlahkan satu persatu di dalam array. Ya. Lalu untuk mencari nilai rata-ratanya bagaimana? Ya sudah, ya. Cara gampangnya adalah nilai dari sum tadi kita bagi dengan banyak data, kan seperti itu saja. Nilai rata-rata. Hanya saja perlu diingat, ya. Ketika kita menggunakan sum dibagi dengan banyak data, sum ini tipenya integer, banyak data tipenya integer, maka hasilnya nanti integer. Nah, itu sudah saya bahas pada pertemuan kesekian lah, saya lupa. 11 atau ke-12 itu ya, kalau nggak salah sudah saya berikan. Gitu ya. Oke. Nah, sehingga salah satunya harus dirubah menjadi float ya. Nah, di sini caranya adalah dia ubah float dari variable sum tadi, dikonversi ke float dengan cara seperti ini, dibagi dengan 10. 10.0-nya juga float sebenarnya. Ya, nah, salah satunya diubah float. Nah, barulah kita akan mendapatkan sebuah nilai yang desimal. Kalau rata-rata kan soalnya kemungkinan bisa mendapatkan hasil yang desimal. Gitu ya. Menarik kan? Menarik, baru satu, sabar, banyak ya, yang akan kita coba simulasikan ya. Seperti biasa, kalau kalian capek, lelah, ya, pikirannya panas, ya, maka silahkan di pause, minum dulu, ya, berendam kepalanya biar adem, gitu kan ya. Lanjut lagi, seperti itu ya. Ya, yang ngerekam, nah tetap aja lanjut, seperti itu ya. Sayanya mau tetap aja lanjut, gitu ya. Oke, kita lanjut. Ya, sekarang proses searching, ya. Apa ini proses searching? Atau mencari indeks dari suatu nilai yang kita inginkan, yang kita harapkan. Ya. Nah, asumsinya apa ini? Asumsinya adalah array-nya terisi, ya. Satu elemennya semua elemen array terdefinisi atau terisi. Kita tugasnya untuk ngapain? Untuk mencari indeks. Ya, kita tugasnya adalah mencari indeks dari suatu nilai, ya, yang ditemukan pertama kali dalam array. Nilainya itu nilai yang tentunya nilai yang kita harapkan. Oke ya. Oke, bagaimana prosesnya? Nah, kita coba lihat ya kode programnya. Yang pertama, nah di sini tidak dijelaskan bagaimana cara mengisinya ya. Asumsinya adalah array-nya terisi. Bagaimana caranya? Ya terserah. Mau input langsung di dalam kode program atau pakai cin. Nah, itu boleh. Asumsinya kalian sudah paham lah cara mengisi array di sini ya. Jadi tidak dijelaskan. Pada proses-proses pemrograman atau kode program pada slide-slide berikutnya juga sama, tidak dijelaskan secara rinci bagaimana cara ngisi. Fleksibel kalian ya prosesnya bagaimana. Nah, proses yang utamanya yang akan dijelaskan ditekankan ada di sini. Ya. Proses pencarian ya. Bagaimana caranya proses pencarian? Ya. Ya, misalkan ya, dari sejumlah angka yang sudah tersimpan di dalam array kita ingin mencari misalkan nilai X itu ada nggak sih di dalam array, nah gitu ya. Nah, kalau kita ingin mencari artinya bagaimana ya prosesnya. Misalkan tadi saya gambarkan aja, saya analogikan gitu kan ya. Misalkan saya punya 5 array saja kayak tadi ya, 5 array. Kalau 10 array kelamaan gambarnya nanti ya, 7 2 5 3 1 misalkan. Lalu cin X, ternyata X-nya diinputkan 3 misalkan. Ya, nah ada nggak 3 itu dalam array? Ya kalau manusia jawab langsung ada. Berada di urutan keberapa? Urutan keempat atau indeks ketiga, selesai. Lalu kalau program gimana caranya? Nah, caranya adalah dia akan mengecek satu persatu, itu kan ya. Mulai dari sini, lanjut ke sini, lanjut ke sini, lanjut ke sini, lanjut ke sini. Nah, kalau ke sini ya udah selesai. Kalau nggak ketemu, tapi kalau ketemu proses sini, proses sini, proses sini, proses sini, ketemu, selesai. Perlu nggak nyari lagi di sini? Nggak perlu, karena yang dicari adalah nilai ditemukan pertama kali dalam array. Kalau udah ketemu ya sudah stop, itu kan ya.
Nah, maka itu proses loopingnya akan melibatkan dua hal. Yang pertama adalah maksimum indeksnya, karena kan kita mencari sampai dengan di sini selesai gitu kan ya. Nggak perlu lagi kita mencari terus, tuh kursor saya hilang kan jadinya. Ya, di sini ya, nggak perlu lagi kita mencari lanjutnya, atau ketika sudah ketemu, maka kita tidak perlu lagi mencarinya. Maka ada dua kondisi nih, kapan kita berhenti ya di dalam array. Nah, itu digambarkan pada ini. Ya, kita akan ada dua bantuan untuk mengecek apakah kita masih bisa looping atau tidak untuk mencari. Ya, dengan bantuan i, di mana i ini nanti ini gambarannya adalah kita mulai dari indeks ke 0 ya. Dan selama i-nya kurang dari 10 karena di sini adalah di 10 kotak, maka selama i-nya itu berada pada rentang array-nya, ibaratnya seperti itulah ya, ada batasan array-nya, maka dia akan terus looping. Dan found-nya itu masih bernilai false ya. Artinya apa? Belum ketemu. Kalau belum ketemu kan masih false ya nilai found-nya. Seperti itu. Nah, terus kenapa kok ada not? Nah, di sini ada not found. Ya, ingat bahwasanya operator di sini itu harus bernilai true secara logikanya supaya looping di dalamnya bisa berjalan, gitu kan ya. Kalau di sini i kurang dari 10 mah clear, aman gitu kan ya. Mulai dari 0 selama dia i-nya berada rentang yaitu kurang dari 10 maka bernilai true. Tapi ketika di sini nih, ketika found-nya sama dengan false ya, tapi di sini kita pakai saja found seperti itu, maka nanti nilainya false tidak akan masuk di dalam looping ya. Maka ini kita bisa jadikan dengan cara not found, jadi nilainya true. Atau bisa juga diubah ya, misalkan bingung gitu kan ya, bingung Pak itu penjelasannya, ya udah yang ini saya ubah, misalkan bukan not found ya, saya ubah menjadi found. Ini foundnya, found sama dengan false. Nah, terserah kalian lebih mudah menerima yang mana ya. Jadi selama found-nya itu masih bernilai false, dalam artian belum ketemu, nah, sama aja lah kondisinya dengan ini. Ya, maka terus looping. Ya, gitu. Gitu kan ya. Nah, di dalam looping ngapain nih? Di dalam looping dia ngecek apakah nilai pada variabel array kita pada indeks ke i itu sama dengan nilai x yang kita cari. Nah, ketika sama, maka found-nya itu kita ubah menjadi true. Dalam artian kita udah ketemu nih. Nggak perlu lagi kita looping kan. Ya. Kok bisa dia berhenti dari looping? Ya ini, kondisi ini. Ketika not found, ya, not found, found-nya sekarang sudah true, maka not true, artinya false. Nah, ini operator n, satu saja bernilai false, maka nilai pernyataan ini jadinya false. Nah, ini tidak diproses. Nah, puyeng, apa gitu ya. Ya, belajar lagi operator logika, and, or, false, true, nah itu not, dan seterusnya gitu ya, ingat-ingat lagi. Oke, atau di sini ya, ketika found-nya sama dengan false tetap looping, tapi found-nya kita ubah true. Apakah ini sama dengan false? Tidak lagi, maka tidak lagi memenuhi kondisi ini, maka tidak perlu lagi looping. Nah, bisa found sama dengan true. Atau ketika dia tidak terpenuhi, dalam artian di sini nih misalkan ya, 7 apakah sama dengan 3? Tidak. Apa yang kita lakukan? Pindah ke array berikutnya gitu kan ya. Kedua sekarang. Nah, itu dengan cara apa? Dengan cara i++. Nah, seru ya? Seru lah. Keren. Oke. Nah, lalu bagaimana berakhirnya? Nah, kemungkinan berakhir itu ada dua kondisi nih. Ya. Di mana kondisi pertama, mungkin dia berakhir kalau indeks i-nya itu sama dengan maksimumnya, ya, artinya 10. Ya, 10 itu kan artinya sudah lewat di sini nih artinya nih. Ya. Dalam artian kalau saya punya 5, ya ada datanya 5, i-nya sampai 6. Kalau sampai 6 artinya apa? Artinya tidak ketemu. Atau found-nya sudah bernilai true. Nah, itulah pasti kondisi-kondisi yang bisa memberhentikan looping. Ketika i-nya sudah melewati batas atau found-nya sudah true, maka dia ketemu tuh pasti. Ya. Oke, nah kondisinya tinggal kita pakai untuk mengecek apakah si nilai yang kita cari itu ada di dalam array atau tidak. Nah, dengan cara ini, jika found-nya ya itu ketemu, dalam artian found-nya bernilai true, maka dia akan masuk ke dalam uji kondisi ya, si tulis artinya ketemu kan ya, found-nya bernilai true ya, maka si out x ada di indeks ke i. Nah, kenapa langsung pakai i ya, karena di sini asumsinya adalah ketika i-nya itu array data ke i-nya itu sama dengan x, dia found-nya langsung berubah menjadi true dan dia keluar dari looping. Maka i-nya itu masih mengarah ke tempat data yang
nilainya itu sama dengan yang kita harapkan. Ya, gitu ya. Nah, itu kalau ketemu. Terus gimana kalau tidak? Nah, masukkan di sini. Tulis Cout X tidak ditemukan. Nah, gitu. Oke, contoh misalkan kayak gini. Ini array-nya. Yang saya cari sekarang bukan 3 tapi 8. Kok 8 Pak? Ya tinggal biar biar mudah aja ngubahnya dari 3 jadi 8 kan mudah ngubah. Ada aja gitu ya. Nah, ketika kayak gini gimana caranya? Nah, kita analogikan dengan proses ini artinya cek 7, apakah 7 sama dengan 8? Tidak. Gerak lagi di sini, apakah 2 sama dengan 8? Tidak. Apakah 5 sama dengan 8? Tidak. Apakah 3 sama dengan 8? Tidak. Apakah 1 sama dengan 8? Tidak. Masuk ke indeks lebihnya ya, di sini. Kalau 5 artinya masuk ke indeks ke-6. Kalau 6 apakah masih terus berjalan? Tidak, berhenti proses di sini. Mengartikan ya, i-nya itu sudah melewati batas ya dan found-nya masih false. Ya, masuk kondisi ini artinya yaitu x tidak ditemukan. Oke? Ya. Lanjut. Ya, lanjut sekarang untuk mencari nilai ekstrim. Ya. Nilai ekstrim itu apa sih? Ya, bukan nilai ekstrim walls gitu kan. Aduh, nyebut merek saya. Boleh nggak sih nyebut merek gitu kan? Mana mau diupload di YouTube lagi ya gitu ya. Oke, nilai ekstrim gitu kan ya. Bukan ekstrim yang dingin-dingin gitu kan, yang ada rasa mochi, bukan itu ya. Enak ya kayaknya. Haus jadinya. Oke. Oke, nilai ekstrim di sini adalah bisa jadi nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, untuk kasus yang ini kita mencari nilai maksimum. Ya, di sini kita akan mencari bagaimana program yang kita buat bisa mencari nilai maksimum. Oke, nah analogi lagi, kita buat analogi. Biasanya kalian kalau nggak diberikan penggambarannya itu pasti bubar jalan gitu ya. Oke, misalkan saya punya 6 data. Nah, itu ada 7, 2, 5, 8, 10, 1. Seperti itu ya datanya. Nah, nilai maksimum berapa? Enak manusia 10 beres gitu kan ya. Tapi kalau program gimana? Nah, contohnya sini ya. Asumsinya di sini pengisian datanya silahkan dilakukan apakah dengan menggunakan langsung pengisian nilai ini ataukah dengan check-in ya silahkan. Nah, proses utamanya dari sini nih. Oke. Ketika kita mencari nilai maksimum, apa yang dilakukan? Ya, nilai maksimum artinya adalah ya, nilai yang terbesar. Ya, maka proses paling mudahnya adalah angka yang pertama kali tersimpan di dalam array, maka itu kita duga yang pertama kali menjadi nilai maksimum. Ya. Namanya juga kita menduga yang pertama kali ini nilai maksimum ya sudah. Ya, kita tulis max itu sama dengan 7. Nilai awal nih, ya. Nilai awalnya maxnya sama dengan 7. Ya, terus nah itu digambarkan dengan bagaimana? Digambarkan dengan seperti ini. Bilang pada max sama dengan tab integer ke indeks ke 0. Ini kan indeks ke 0 ya. Indeks ke 0, indeks 1, 2, 3, 4, dan 5. Gitu ya. Oke. Nah, loopingnya kita mulai dari 1 selama i-nya kurang dari 10, i plus plus. Kok kurang dari 10? Bukan kurang dari 6, Pak. Ya di sini karena dia 10 ya. Tinggal disesuaikan saja. Ya sengaja saya buat yang berbeda supaya kalian bingung. Bukan. Supaya kalian bisa membayangkan di sini ya 10 karena memang pertimbangannya karena array-nya dibatasi 10. Di sini saya kan gambarnya 6. Artinya nanti kurang dari 6. Gitu saja ya penyesuaiannya. Gitu ya. Oke, ya, I mulai dari 1. Kenapa dari 1? Karena yang 0 tidak perlu kita pertimbangkan dalam proses pengecekan. Dia langsung sudah menjadi nilai dugaan maksimum yang pertama. Seperti itu saja. Lalu proses berikutnya apa di dalam looping? Nah, ini yang utama berikutnya, ya. Kita akan ngecek apakah nilai dari array di indeks ke i itu lebih besar daripada nilai maksimum yang sudah kita simpan sekarang. Kalau lebih besar, artinya apa? Artinya asumsinya adalah dia akan menjadi nilai maksimum yang baru. Bagaimana cara membuat dia tersimpan menjadi nilai maksimum yang baru? Tambahkan proses ini. Max sama dengan tab integer i. Nah, analogi prosesnya gimana? Nah, contoh ini. Ya, misalkan i-nya mulai dari 1, gitu kan ya tadi ya? Mulai dari 1. Ya, kita ngecek apakah nilai yang tersimpan pada array indeks ke 1 ini lebih besar daripada nilai maksimal. Tidak, 2 tidak lebih besar daripada 7, maka langsung naik lagi gitu kan ya. Lanjut, 2. Apakah nilai yang tersimpan pada indeks array kedua ini lebih besar daripada maksimum? Tidak. Lanjut, kan ya. Apakah
nilai yang tersimpan pada indeks ketiga lebih besar daripada nilai max. Iya, apa yang dilakukan? Maka max yang baru itu akan sama dengan nilai dari si indeks ketiga ini, yaitu 8. Lalu nilai 7 gimana? Tidak dipakai lagi. Itu. Lanjut, indeks keempat. Apakah 10 ini lebih besar daripada nilai maksimumnya? Sekarang maksimumnya 8, tidak ke 7 lagi. Ya. Maka apakah 10 itu lebih besar daripada 8? Ternyata iya. Maka nilai max kita yang baru itu adalah 10. Yang ini tidak terpakai lagi. Gitu. Lanjut ke 5. Apakah 1 lebih besar daripada 10? Tidak. Mengartikan nilai maksimumnya adalah 10. Bener enggak? Oh iya bener. Hebat gitu ya. Bukan hebat sih. Ya, pokoknya gitulah prosesnya ya. Oke, gitu ya. Nah, itu bagaimana caranya dalam kode program dan bagaimana penggambarannya dalam proses di array dan mencari satu-satunya. Gitu ya. Oke, nah kalau tadi di slide yang sebelumnya ini kita menyimpannya adalah nilai ekstrimnya. Nah, sekarang kita akan menyimpan indeksnya dari si nilai ekstrim tadi, ya. Nah, indeksnya bukan nilainya. Lalu perbedaannya ada di mana? Nah, otomatis perbedaannya adalah proses penyimpanannya. Kalau tadi adalah nilai maksimumnya yang disimpan, sekarang nilai indeksnya. Terus proses pengecekannya juga beda. Kalau tadi pengecekannya terhadap nilai maksimum, kalau sekarang pengecekannya adalah terhadap array di indeks maksimum. Nah, seperti itu saja. Prosesnya sama pada dasarnya. Saya langsung analogikan saja ya. Di programnya bisa kalian baca. Ya. Nah, misalkan sama, ada berapa? 6 array aja, namun datanya yang berbeda aja karena saya nggak ingat tadi. Mau bolak-balik slide-nya nanti pusing. Langsung saja. 8, 7, 2, misalkan 3, 10, 1. Oke, asumsi pertama apa? Asumsi pertama, indeks max-nya itu sama dengan 0. Kok 0, Pak? Ya, karena yang pertama 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berbeda dengan tadi. Kalau tadi nilai di indeks yang pertama 8. Kalau sekarang indeks pertama kali indeks pertama kali dugaan dia menyimpan nilai maksimum, indeks yang pertama. Indeks yang pertama adalah 0. Ya. Oke. Nah, terus kita cari ya. Kita cek satu persatu mulai dari i sama dengan 1. Ya, apakah nilai indeks ke-1 ini lebih besar daripada indeks yang dirujuk oleh indeks max 0. 7 apakah lebih besar daripada 8? Tidak. 2 apakah lebih besar daripada 8? Tidak. 3 apakah lebih besar daripada 8? Tidak. 10 apakah lebih besar? Jadi indeks i yang sama dengan 4 misalkan gitu ya. 10 apakah lebih besar daripada nilai yang dirujuk oleh indeks max yaitu 0, 8 di sini. Apakah 10 lebih besar daripada 8? Iya. Mengartikan apa? Mengartikan artinya indeks max yang baru harus dirubah menjadi berapa? Bukan menjadi 10 ya, karena yang disimpan bukan nilainya tapi indeksnya. Indeks max-nya berubah menjadi 4. Yang ini tidak kita gunakan lagi. Gitu ya. Oke. Nah, itu proses berlanjut ya. Sehingga yang ditulis apa nanti? Si out indeks nilai maksimum adalah salah di sini. Ini bukan max harusnya. Kalau max proses yang tadi harusnya adalah indeks max. Gitu ya. Indeks max karena yang disimpan kan indeks max ya. Oke, variabelnya namanya indeks max, prosesnya juga indeks max ya. Indeks nilai maksimum adalah indeks max. Seperti itu ya. Nah, untuk prosesnya nanti bisa kalian coba di rumah. Oke, nah itu ya yang akan saya jelaskan satu persatu. Nah, untuk latihan nanti saya skimming saja cepat ya. Karena kita akan nanti di akhir kita akan masuk ke simulasi, gitu ya. Nah, latihan 1 di sini kalian diminta untuk mendeklarasikan sebuah array of karakter. Kalau tadi kan array of integer ya. Kalau sekarang array of karakter dengan ukuran 10 kotak. Ini sama. Cuman tipe datanya kalau tadi integer sekarang karakter. Lalu kalian diminta untuk mengisi karakter dengan nilai dari keyboard, inputan dari user atau pengguna, gitu kan ya. Tulis ke layar semua elemen yang tersimpan pada array tadi, lalu hitung ada berapa banyak karakter A yang ada dalam array. Caranya gimana? Berbedanya ada di sini. Hanya di sini. Ya, kalau tadi kan integer ya, makanya diberikan warna. Kalau di sini inputannya ya. Inputannya kalau tadi cin, tab integer i mirip sih pada misalnya. Nah, ini tinggal countingnya. Ya. Kalau tadi count A kalau tadi sum sama dengan 0 itu kan untuk jumlah. Nah, kalau sekarang untuk menghitung berapa munculnya A
maka count A tetap mulai dari 0. Nah, di sini pengecekannya. Ya, jika tab integer I itu sama dengan karakter A, maka count A-nya plus plus. Count A plus plus itu menggambarkan apa sih? Menggambarkan proses count A sama dengan nilai count A yang lama ditambah dengan 1. Nah, sama saja prosesnya. Gitu ya, sama saja prosesnya. Oke, itu latihan 1. Latihan 2, lakukanlah modifikasi terhadap program max array tadi untuk mencari elemen array bernilai minimum sekarang. Ya, mudah lah ya. Tinggal ganti lebih besarnya jadi kurang dari, hitungannya kan beres sebenarnya. Indeksnya juga sama nih. Ya, indeks minimum, cari indeks minimum, ya. Nah, perbedaannya di mana? Di sini aja, cuman berubah nilainya doang dari yang pemrograman yang tadi. Sekarang berubah menjadi min, yang tadi max. Di sini juga cuma berubah jadi min, terus di sini kalau yang tadi awalnya ini tab integer i lebih besar max gitu kan ya. Kalau sekarang tab integer i, jadi misalkan angka yang sedang kita cek ternyata lebih kecil daripada angka minimum yang kita simpan, maka ya otomatis angka yang kita cek tadi jadi nilai minimum yang baru. Nah, gitulah penjelasannya. Yang indeks min juga sama, cuma berubah di indeks min, ininya berubah menjadi kurang dari, ini indeks min. Ini juga indeks min. Itu simpel kan? Iya, simpel, but elegan. Apa sih? Oke ya. Oke, lanjut. Ya, latihan 3. Latihan 3 di sini yang pertama kalian diminta untuk mencari frekuensi kemunculan dari sebuah nilai X. Ini mirip dengan yang tadi menurut saya, yang karakter A. Ini mirip nih ya. Lalu di sini mencari kemunculan terakhir, ya, indeks array terakhir yang berisi suatu nilai X. Oh, kalau tadi kita kan ini tadi sudah mensimulasikannya adalah mencari nilai yang pertama kali ketemu. Nah, kalau ini yang terakhir kali ketemu. Nah, itu aja sih bedanya. Ya, yang pertama frekuensi X. Mirip ini dengan yang A tadi, ya. Ini kan cuman bedanya kalau yang A tadi sudah ditembak, ya, berapa kemunculan karakter A. Nah, kalau sekarang nilai X. Nah, otomatis nilai X-nya harus di cin X nih. Gitu ya, harus di cin X. Nah, setelah itu ininya mirip. Nilai I sama dengan X. Kalau tadi kan sama-sama dengan karakter A. Maka frekuensinya sama dengan frekuensi plus 1. Ya, bisa juga disingkat dengan cara yang tadi. Frek plus plus titik koma. Bisa juga. Seperti itu, sama pada dasarnya. Ya. Nah, kalau yang kemunculan terakhir, bedanya apa? Bedanya adalah dia melakukan loopingnya itu dari posisi indeks yang besar bergerak ke posisi indeks yang kecil. Kalau tadi kan kita bergerak prosesnya adalah dari indeks ke yang kecil, 0 gitu ya. Ya, terus dia i++. Nah, kalau sekarang dia bergerak dari indeks yang paling besar. Sorry, ini paling besarnya harusnya bukan 10. Kalau array-nya 10 kotak, indeks paling besarnya adalah, masih ingat berapa? 9 harusnya ya. Kalau saya setujunya 9 sih. Nanti coba aja di rumah. Ya, ketika i-nya sama dengan 9, ya. Ya, fontnya false masih sama kayak tadi ya. Nah, di sininya selama i-nya masih lebih besar sama dengan 0, rentangnya kan sekarang dari 9 terus bergerak selama dia masih i-nya lebih besar daripada 0. Makanya dia akan terus proses. Ya, pergerakan indeksnya apa? Mundur, i min min. Nah, mundur satu persatu. Nah, gitu ya. Oke, nah masuk ke bagian 2. Ini full saya teori dulu, baru nanti saya simulasikan ya. Salah satu aja. Sepertinya yang proses pencarian nilai maksimum dan pencarian indeksnya ya, nilai maksimum. Jadi kita akan coba proses. Ya, dalam banyak persoalan kita mendefinisikan sejumlah elemen array, namun tidak selalu harus menggunakan seluruhnya. Nah, karena emang di sini kaitannya dengan array yang terisi sebagian. Ya, karena emang array nggak wajib semua terisi. Ya, terus perbedaannya apa sih? Seperti itu. Perbedaannya adalah dalam hal efisiensi proses pencarian. Jadi contoh seperti ini. Misalkan dari 10 kotak yang kita definisikan, ternyata yang terisi cuma 5. 5 data dalam artian indeks keempat yang terisi. Terus proses pencarian kita apakah sampai dengan 9? Ya mubazir gitu kan ya, mubazir proses. Maka salah satu caranya adalah ada satu variabel tambahan yang kita gunakan yang bisa merekam berapa sih jumlah data yang sebenarnya diinputkan oleh user. Nah, gitu. Nah, di sini dinamakan dengan nef. Apakah harus nef Pak namanya? Enggak wajib. Ini nama variabel. Bisa aja saya ubah jadi isi sama dengan 5 gitu kan ya. Ya. Apalagi misalkan efektif sama dengan 5. Nah, ini nf ini singkatan dari n nilai efektif dari array. Nah, seperti itu. Variabelnya bisa diganti-ganti. Itu ya fleksibel saja.
Oke. Nah, memungkinkan definisi array kosong artinya apa? Nav-nya atau isinya sama dengan 0. Gitu ya. Seperti itu. Nah, perbedaannya pada di mana? Perbedaannya pada proses pencariannya atau pengisiannya atau penampilan datanya. Kalau tadi selama tadi ya while kita itu selama i-nya kurang dari sejumlah angka. Misalkan tadi 100 ya i kurang dari 100. Kalau 10 i kurang dari 10. Kalau n i kurang dari n seperti itu. Nah, kalau sekarang kita cukup loopingnya sampai dengan nav. Sampai dengan nav. Nah, seperti itu saja sih bedanya. Ya, begitu pula ini proses pencariannya. Kalau tadi lihat ya, masih ingat ya tadi ketika i kurang dari nav dan not found seperti itu, di sininya adalah sejumlah angka data kita gitu kan ya. Mau 10 ya 10, 100 100. Kalau n data ya n data. Nah, kalau sekarang ininya cukup sampai dengan nav. Terus bagaimana cara merekam nav ini? Seperti itu ya. Ya, ini yang tadi pencarian nilai maksimum ya. Bagaimana cara merekam nav? Ya, sebenarnya merekam nav itu dengan cara bisa ketika proses pengisian gitu kan ya, setiap proses pengisian misalkan di mana ya proses pengisiannya. Nah, di sini ya. Ya, ketika proses pengisian satu persatu seperti itu ya, maka di ending proses kita bisa ya menambahkan operasi ini eh, i plus plus ini kan dia menambahkan satu persatu ya. Ya, ini sorry, ini C-in-nya kan ya. Oh, nilai NF-nya ini didapatkan di sini ya. Kalau ini nilai NF-nya didapatkan di sini. Kalau proses inputnya sebenarnya bisa aja setiap nginputin ya. Misalkan di sini nggak ada gitu ya. Maka NF-nya dimulai dari 0 gitu, while i-nya kurang dari apa gitu kan ya misalkan. Nah, selama dia masukin data gitu kan ya. Selama dia masukin data atau dia i-nya atau selama inputan dari user itu tidak sama dengan minus 999, masih ingat ya kalau inputannya seperti itu ya, maka dia akan tetap masuk. Nah, setiap memasukkan data i-nya itu adalah i++, gitu kan ya. Nah, i++ ini juga bisa diberikan proses tambahan yaitu nav++, boleh juga sebenarnya ya. Jadi setiap i++, nav juga plus nambah, nav-nya dimulai dari 0 juga di sini diinisialisasi. Nah, itu juga boleh. Atau karena kan sama nih, nav mulai dari 0, i juga mulai dari 0, i++, nav++ seperti itu, maka pada dasarnya di ending proses i sama nav itu nilainya sama. Maka setiap akhir dari proses pengisian data, masukin aja tambahan proses nav itu akan sama dengan i, titik koma, selesai. Nah, itu caranya mendefinisikan nav. Nah, nanti yang belakang-belakangnya sama semua. Ya, looping ini sama. Ya, begitu pula looping pencarian sama. Ya, nah ini kan nav sama dengan i. Ya, ini pakai yang nav sama dengan i karena asumsinya nav dimulai dari 0 nantinya, i-nya ya dimulai dari 0 juga, i-nya plus plus, nav-nya juga plus plus seperti itu. Ya. Di sini kan ya. Di sini kan sama aja kayak gini nih, nav sama dengan 0 gitu kan. Di sini ada lagi nav itu plus plus. Nah, itu sama saja sebenarnya. Digantikan jadi ini, lebih efisien gitu. Oke, itu ya. Ya, kita mulai masuk ke simulasi. Ya, sebelum saya tutup kita akan simulasikan dulu salah satu, yaitu tadi apa? Tadi saya janjikannya ini ya, mencari nilai maksimum ya. Dari nilai maksimum ya, ataupun mencari indeks dari nilai maksimum. Ya, lalu nanti saya kasih juga bagaimana kalau saya ingin mencari sebuah nilai, gitu kan ya. Ya, saya simulasikan dengan 3 itu. Ya, oke. Misalkan pertama adalah integer n. Ya, saya sedikit berbeda dengan program. Ya, misalkan saya ingin memasukkannya adalah pertama n-nya itu dimasukkan oleh user. Ya, jadi berapa angka yang akan diproses, betul gitu ya. Itu ya, saya akan masukkan ke dalam n gitu ya. Nah, setelah itu baru saya looping for i, otomatis saya butuh i ya. For i sama dengan 0, i kurang dari n, selama i-nya itu kurang dari n, dia akan terus looping, i++, apa yang dilakukan? Maka dituliskan gitu ya, cout angka ke i plus 1, kenapa? Karena tampilan kan, kalau tampilan data, angka pertama, angka kedua, angka ketiga, nggak ada angka ke 0, itu kan agak aneh. Angka, ya gini, oke, kita masukkan ke dalam variabel apa, misalkan variabel maksimum ya, data gitu aja ya, data ke i. Otomatis saya harus punya variabel di sini namanya integer data sebanyak n kotak ya, sebanyak n kotak ya, karena emang saya ingin menyimpannya sebanyak n data gitu kan ya.
Oke, ini dimasukkan satu persatu, gitu kan ya. Nah, lanjut proses berikutnya. Sekarang pencarian nilai maksimum. Ya, ada max sini kan ya. Maka yang pertama adalah max, gitu kan ya, sama dengan data ke 0. Itu kan data pertama, gitu kan ya. Maka loopingnya sekarang kita cari. Itu ya. Selama dari i sama dengan 1 tidak perlu 0 tadi kan ya penjelasannya. Ya. Yang dilakukan apa? Dilakukan adalah ya, ketika si data i itu lebih besar daripada, atau min lah ya biar seru. Ya, kalau min kan belum tadi ya, kalau max kan sudah. Ya, min deh, min. Oke, Bapak ini gimana sih ubah-ubah gitu. Ya biar seru aja. Oke ya. Ketika data i ternyata lebih kecil daripada nilai min yang sudah kita simpan, apa yang dilakukan? Maka kita akan mendapatkan nilai min yang baru. Nah, gitu ya. Terus kita tinggal tampilkan. Oke. Nilai minimumnya adalah ya, min and line. Nah, sudah selesai? Cek dulu. Gitu-gitu error. Oh enggak. Oke, misalkan 10. Kan ya. 3, 5, nah, 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 nilai minimumnya 3, benar? Oh iya 3. Benar ya? Oke ya. Nah, udah kan? Nah, terus bagaimana kalau indeks? Nah, tinggal diganti indeks min gitu kan ya. Di sini juga dirubah menjadi indeks min, tapi indeks minnya bukan data 0 tapi 0 saja. Gitu ya. Nah, terus di sininya bukan hanya min saja tapi data pada indeks min. Nah, terus di sininya dirubah jadi indeks min sama dengan i saja, nggak perlu sih data. Terus apakah bisa dapat nilainya? Bisa. Nilai minimum itu sama dengan data yang berada di indeks min gitu. Nah, si outnya itu nilai itu berada di indeks ke indeks min. Nah, ini tapi indeks terakhir nih otomatis yang tersimpan. Nah, kita coba saja. Kalau ada dua yang sama, nanti indeks yang terakhir biasanya yang tersimpan. Nah, indeks ketiga. Indeks ketiga. Oh, indeks pertama ya, karena dia kurang dari, sorry ya. Dia hanya kurang dari, tidak kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan, artinya kan ketika nilainya sama. Nah, ini kenapa kok indeks yang ketiga di sini urutannya keempat? Ingat bahwasanya indeks array dimulai dari 0, urutan si 1 gitu kan ya. Tapi ini sebenarnya data 0, data 1, data 2, ini data ketiga. Ya. Di array gitu kan. Maka indeksnya indeks ketiga. Oke. Oke, simulasi yang terakhir ya adalah misalkan saya ingin mencari sebuah nilai gitu kan ya. Misalkan di sini ada proses pencarian nilai. Ya, misalkan di sini proses pencarian nilai. Tadi kan ya proses pencarian nilai. Saya hapus dulu. Ya. Tekan cout. Oke, ya. Angka yang dicari. Belum ada stringnya. Oke, angka yang dicari berapa gitu ya, misalkan. Oke, di sini saya ada angka cari, dengan ya. Terus saya ada bulan found misalkan, atau ketemu. Nah, gitu. Gitu ya. Angka yang dicari itu tadi dimasukkan ke variabel angka dicari. Oke, kita mulai pemrosesan dari i sama dengan 0 gitu kan ya. Ya, dan proses ketemu itu masih sama dengan false. Gitu kan ya. While i, selama i itu masih kurang dari n, nah, gitu kan, kurang dari n, dan ketemunya masih sama dengan false, gitu kan ya, masih belum ketemu nih, gitu kan ya. Nah, kita akan terus cari, gitu kan ya. Oke, terus carinya apa yang dilakukan? If, gitu kan ya, data ke i itu ternyata sama dengan angka yang kita cari. Ini seperti saya ngoding seperti cerita, seru ya kayaknya. Data yang i itu sama dengan angka yang kita cari, maka ketemunya akan menjadi true. Ada dalam artian yes, ketemu gitu kan.
Kalau tidak, apa yang dilakukan? I-nya plus plus. Kita mencari di indeks yang berikutnya. Oke. Nah, terus apa yang dilakukan? Maka terakhir, ketika ketemunya sama dengan true, bisa kayak gini ya, atau langsung gini. Ketemu gitu aja bisa, karena kalau ketemunya true otomatis masuk kondisi ini, teman ya. Maka cout nilainya ada pada array, yaitu indeks ke yang pertama nih, lagi-lagi indeks ke i. Tuh. Kalau tidak, maka cout nilainya tidak ada pada array. Nah, gitu. Kita cek jalan atau tidak. Running sudah terlalu bawah. Oke. Proses 10 misalkan gitu ya. 5 Angka yang dicari berapa? Misalkan angka yang dicari adalah 7. 7 ada ya. Terus nilai ada pada array yaitu indeks ke 1 yang pertama kali. Nah, oke. Misalkan jangan banyak-banyak, malas capek. Nah, yang dicari adalah 10. Nilainya tidak ada pada array. Mudah ya? Mudah lah ya, mudah sekali ya. Oke, gitu ya untuk pertemuan kita pada pertemuan 13 gitu kan ya. Oke, ya. Wah, Pak Indra udah mau ditutup, nggak ada tugas nih, asik gitu kan ya. Ternyata saya ingat gitu kan ya. Oke, oleh-olehnya seperti biasa ya. Saya minta buatkan kalian program ya, biar adil. Kalian diminta buat program, sayanya sendiri juga udah buat programnya gitu kan ya. Nah, saya ingin minta kalian buat program seperti ini nih. Saya udah siapkan nih. Ya. Jadi saya kasih ya programnya, bukan source code-nya. Oke, solusi minggu ke-13 ya. Ini ngapain sih sebenarnya? Sebenarnya kayak tadi ya, mirip yang menginputkan angka sejumlah n ya. Namun angkanya cukup dari rentang 0 sampai dengan 9 saja, tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu, angkanya tidak bisa masuk ke dalam array. Itu satu kondisinya. Ya, lalu apa? Lalu dia akan menyimpan ya, berapa kemunculan nilai-nilai dari angka yang diinputkan tadi. Oke. Ya, tugasnya sebenarnya sampai situ. Ya, kalau sampai situ bisa berhasil, ya udah dikumpulkan saja, selesai. Ya. Namun tambahannya kalau emang sukses adalah lalu cari modus nilai dari angka-angka yang dimasukkan. Mampus dah. Nah, contohnya gimana? Contohnya gini. Misalkan 10. Ya, masukkan angka ke 1. Misalkan 5, 7, 4, 6, 5, 7, 3, 2, 8, 5. Nah, angka 2 muncul sebanyak 1 kali. Bener nggak? Muncul sebanyak 1 kali. 3 muncul sebanyak 1 kali juga. Dan seterusnya. Nah, 5 itu muncul 3 kali, 6 muncul 1 kali, dan seterusnya. Gitu kan ya. Sebenarnya sampai sini selesai itu cukup. Ya, tugasnya cuma sampai sini sebenarnya. Namun kalau kalian itu bisa berhasil, nilai tambahan adalah kalian sebutkan nilai-nilai yang merupakan modus dari nilai-nilai yang diinputkan oleh user ya. Modus tahu ya? Nilai yang paling sering muncul ya, yang paling banyak muncul. Yang paling banyak muncul di sini adalah 5 itu sebanyak 3, maka modusnya adalah 5. Mungkin nggak ada yang angka lain, mungkin ketika dia sama-sama 3 ya, maka dia contoh ya, misalkan 10 dari inputannya. Oke. Nah, 4-nya muncul 3 kali, 6-nya muncul 3 kali misalkan. Nah, gitu ya. 4-nya muncul 3 kali, 6-nya muncul 3 kali, maka modus nilainya adalah 4 sama 6. Nah, itu ya. Itu untuk latihan di rumah ya. Ingat, ya tugasnya cuma sampai sini. Ya, bisa sampai sini selesai, kumpulkan. Namun bila ingin tambahan nilai, maka kalian bisa mengerjakan latihan yang di sini. Seperti biasa, tugas dibuat source code-nya, lalu ditulis ke dalam dokumen Word, berikan penjelasan, berikan bukti kode running programnya ya, di-generate ke dalam PDF file, dan itu yang dikumpul. Seperti itu ya. Oke. Selamat belajar ya, dan selamat mengerjakan tugas ya untuk pertemuan ke-13 ini ya. Tidak lupa juga saya ingatkan untuk selalu jaga kesehatan ya, jaga interaksi dengan orang lain ya, tetap jaga physical distancing ya,
tetap beraktivitas dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah, dan semoga ya kita semua dijauhkan dari wabah pandemi COVID-19, dan semoga negara Indonesia segera dipulihkan ya dari wabah pandemi ini. Ya, dan selamat belajar untuk kalian ya. Ini dituntut kedewasaan dari kalian ya. Ketika kalian belajar mandiri ya otomatis ya silakan. Kalian mau belajar mau tidak ya sulit kami memonitor. Hanya harapan kami adalah ya kalian tetap belajar dengan sungguh-sungguh ya. Toh juga yang beruntung ya kalian sendiri ketika kalian bisa memahami ya materi-materi yang sudah diajarkan. Oke, ya selamat belajar, ya selamat mengerjakan tugasnya. Ya, nanti akan saya share untuk pengumpulan tugasnya di Google Classroom seperti biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, petang, dan malam.